Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami di pagi hari ini. Kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu, biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu ini sungguh dapat tertanam di dalam diri kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah menjalani hidup kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini menjadi nyata di dalam hidup kami sebagai pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami juga hendak berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu yang akan melayankan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah hanya kuat kuasa Roh Kudus sajalah yang memampukan hamba-Mu ini untuk dapat berkata-kata sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-16 sampai ke-34. Kisah Para Rasul 16, ayat ke-16 sampai ke-34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota-kota ini. Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya,
jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 97.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 22, ayatnya yang ke-12 sampai ke-14, dilanjutkan ayatnya yang ke-16 sampai ke-17, dan ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Wahyu 22, ayat 12 sampai dengan 14, ayat 16 sampai dengan 17, dan ayat 20 sampai dengan 21 dengan judul perikop kedatangan Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat aku. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus. Bacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang
dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, kebersamaan dalam keanekaragaman. Tema ini juga menjadi tema besar dari rangkaian masa Pentakosta kita sampai dengan minggu keempat, yaitu hari Minggu setelah Pentakosta yang disebut dengan Minggu Trinitas. Jadi kita akan bersama-sama juga menghayati bagaimana Allah Tritunggal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, tema inilah, kebersamaan dalam keanekaragaman inilah yang memayungi ya, rangkaian masa Pentakosta ini. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa pada hari Pentakosta, sebagaimana makna Pentakosta itu sendiri dihayati pada zaman Tuhan Yesus. Pentakosta pada waktu itu orang-orang Yahudi kan memaknainya sebagai sebuah persembahan syukur, hasil panen. Gitu. Nah, tetapi di dalam perayaan syukur hasil panen itu juga Tuhan memakai untuk menunjukkan bahwa Dia hadir di dalam kuasa Roh Kudus yang terus menyertai umat manusia. Nah, dua hal itu yang akan kita rayakan di minggu yang akan datang. Jadi saya memberitahukan lebih dulu ya. Kita akan merayakan, mengingat kembali bagaimana kuasa Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan setiap kita yang percaya, di tengah kita, di dalam hidup kita. Tapi juga bersama dengan itu kita juga akan menaikkan syukur. Ya. Memang kita tidak berpanen, ya. Mungkin beberapa kita masih ada yang menjadi petani atau juga yang mempunyai ladang, tetapi kebanyakan kita tidak. Tapi kita akan merayakan juga hari persembahan syukur pada minggu yang akan datang. Jadi kami berharap dari majelis jemaat bahwa kita semua bisa turut ambil bagian di dalamnya. Persembahan syukur itu akan dipergunakan, majelis jemaat sudah merancang bahwa kita akan membeli genset. Jadi gereja kita yang sudah Tuhan beri besar ini 3 lantai, kita nggak punya genset Bapak Ibu. Jadi Bogor akhir-akhir ini, setidaknya 2 bulan ke belakang ini seringkali mati lampu, ya. Jadi sempat juga kami mengalami majelis jemaat kita mau ada rapat di hari biasa dan gelap. Waktu itu juga mau ada latihan, kalau nggak salah paduan suara juga nggak bisa. Jadi kita berharap bahwa persembahan syukur tahunan kita pada tahun ini gereja kita bisa diperlengkapi dengan genset 100 kVA, dan itu diperkirakan, sudah ada hitung-hitungannya, diperkirakan itu sekitar 250 juta untuk pengadaan hal itu. Jadi syukur tahunan kita pada minggu yang akan datang akan kita pakai untuk itu supaya kegiatan gereja kita juga berjalan dengan lebih baik. Dan kita juga nggak mau kalau nanti ibadah minggu, kita tengah ibadah lalu tiba-tiba listrik mati, semua peralatan ini tidak akan berguna.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena itu hari ini kita akan bersama merenungkan tema kita kebersamaan dalam keanekaragaman. Tema yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Jadi disebut kebersamaan, bersama. Ini biasanya menjadi kata yang digemari. Kalau di dalam program pelayanan begitu ya, minat orang kalau disebut mau ada apa? Ada kebersamaan, pasti lebih berminat dibandingkan ya, mau ada apa? Mari kita mau ada PA gitu ya. Kalau untuk PA rasanya gitu ya, dilihat jumlah orang yang mengikuti, perbandingannya terasa. Makanya banyak hal dikatakan kebersamaan, tetapi kebersamaan itu sendiri apa sih sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kebersamaan itu kan bukan sekedar kita ada sama-sama. Bukan sekedar kita ada di tempat yang sama, melakukan kegiatan yang sama, lalu itu dinamakan kebersamaan. Kalau tidak mengikuti itu, wah berarti kamu berbeda, wah berarti kamu lain, wah berarti kamu tidak cocok dengan saya karena kamu nggak mau ikut kebersamaan. Apakah itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Problem keluarga modern yang baru-baru ini juga di-share secara japri ke saya dari seseorang begitu ya. Dia mengatakan, lucu ya, kami di rumah bersama-sama berada dalam ruangan yang sama, tetapi masing-masing kami sibuk. Yang satu dengan gadgetnya, yang satu dengan laptopnya, begitu ya. Sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri. Tapi kami berada dalam rumah yang sama, dalam ruangan yang sama. Japri kepada saya itu mengatakan lucu ya, dia sendiri tergelitik dengan hal itu. Dia sendiri merasakan, jadi ini mau kemana sih sebetulnya? Apakah ini yang dinamakan kebersamaan? Apakah ketika kita berada dalam ruangan ini, dalam ruangan ibadah ini bersama-sama, lalu kita bisa mengatakan kami ada di dalam kebersamaan jemaat? Belum tentu. Lantas kebersamaan yang bagaimana sih yang dimaksudkan ini? Tentu kebersamaan ini bukan berarti bahwa kita menjadi sama. Harus sama dengan sekitar kita. Kebersamaan yang dikatakan di dalam tema kita adalah dalam keanekaragaman. Bahwa kita dipanggil untuk memahami kita memang berbeda, kita memang beraneka macam. Tetapi toh sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menghidupi kebersamaan. Dipersekutukan oleh Tuhan menjadi satu. Inilah yang dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus. Di dalam bacaan Injil kita di Injil Yohanes pasal 17 mulai ayat yang ke-20. Ini bagian yang lain dari rangkaian doa Yesus untuk murid-muridnya. Mulai ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa yang menjadi tujuan doa dari Yesus ini? Tidak lain, kalau boleh saya sebutkan, yang menjadi tujuan doa Yesus ini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus oleh pemberitaan para murid. Melalui rangkaian yang panjang, waktu yang panjang, berita Injil itu sampai kepada kita dan membuat kita percaya. Membuat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan doa Yesus bagi kita adalah supaya mereka semua atau kita menjadi satu. Dan kata menjadi satu ini diulang begitu rupa oleh Yesus di dalam doanya. Mulai ayat 20 sampai 26. Supaya menjadi satu, menjadi satu. Inilah kerinduan Tuhan, isi hati. Apanya yang menjadi satu? Apanya yang dibersamakan? Yang menjadi satu atau yang dipersatukan adalah bagaimana kehadiran Allah itu nyata di dalam diri kita. Ada bagian yang mungkin terasa sulit bagi Bapak Ibu Saudara ketika membaca doa Yesus ini. Karena Yesus berulang kali mengatakan, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, mereka juga di dalam kita. Engkau di dalam aku di dalam mereka. Terus Yesus mengulangi ini seakan-akan ada sebuah hal yang rumit yang mau Tuhan katakan begitu ya. Apa sih maksudnya di dalam engkau, di dalam aku dan di dalam mereka? Yang Yesus mau katakan adalah bagaimana setiap orang yang percaya kepada Yesus betul-betul menghadirkan, betul-betul menghayati dan menghadirkan bahwa Allah Tritunggal itu ada di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang dinampakkan, yang ditunjukkan di dalam perjalanan kehidupan. Karena tanpa ini, tanpa kita menghayati bahwa Allah hadir di dalam hidup kita, tidak mungkin kita dapat menghidupi kesatuan yang diinginkan Yesus sendiri. Kita hanya akan terdorong untuk mengatakan, mari engkau sama dengan saya, maka engkau adalah teman saya. Engkau ikut mau saya, engkau ikut apa yang kami pikirkan, maka engkau sama dengan saya. Engkau enggak seperti ini, engkau beda. Kita enggak bisa sama-sama. Bukan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Justru kita harus kembali, apakah kehadiran Allah itu ada di dalam diri kita? Apakah yang kita pikirkan, yang kita lakukan dan kita perbuat itu didasari bahwa kuasa Allah bekerja di dalam kita? Ataukah kita masih melakukannya hanya untuk memuaskan kepentingan kita, pikiran kita, kehendak kita sendiri? Yesus begitu menekankan hal ini. Bagaimana kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Tentu ini tidak bisa diperkatakan secara teori. Ini tidak bisa diperkatakan dengan rangkaian kata-kata. Ini hanya bisa kita hayati dengan kehidupan yang terbuka kepada Dia. Apakah itu sungguh menjadi bagian pengalaman kehidupan kita? Bahwa kuasa Allah, segala kerinduannya, segala kehendaknya itu hidup di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah hal yang pertama untuk kita bisa hidup dan hadir di dalam kebersamaan. Setiap kita menghadirkan dan merasakan, menghayati hidup di dalam Allah bersama-sama dengan kita. Dan hal yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian kita ini, dikatakan adalah tentang kasih. Ketika kuasa Allah, kehadiran Allah nyata di dalam hidup kita, maka hal yang kedua yang akan membawa kita untuk dapat hidup dalam kebersamaan adalah kasih. Kasih seperti yang diteladankan oleh Kristus. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang nyata walaupun terhadap mereka yang merendahkan Dia, yang menghina Dia, bahkan yang menyakiti Dia. Kasih yang selalu dinampakkan. Dan disitulah Yesus mengatakan hal yang indah.
ketika manusia mereka yang percaya kepadanya oleh pemberitaan Injil, dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu. Menjadi sempurna. Orang seringkali mengatakan di dalam hidup, kita manusia, kita nggak bisa sempurna. Kita manusia, kita penuh dengan cacat celah. Kita nggak bisa jadi sempurna. Selalu ada kesalahan. Tapi sempurna apa yang dimaksudkan dengan Yesus di sini? Yang dikatakan bahwa supaya mereka sempurna. Yesus mendoakan itu kok, supaya mereka sempurna. Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya sempurna menjadi satu. Sempurna yang macam apa? Tentu sempurna di sini bukan secara hitungan matematis. Sempurna secara hitungan matematis kalau ulangan. Ya, kalau anak dikasih ujian, skala 1 sampai 10 sempurna adalah 10. Skala 1 sampai 100 sempurna adalah 100. Bagaimana dengan 99? Enggak sempurna. Bagaimana dengan angka 9 dalam skala 1 sampai 10? Tidak sempurna. Lalu apakah sempurna yang dimaksudkan Yesus di sini? Sempurna di sini adalah bagaimana kehidupan setiap orang yang percaya. Yang masing-masing pribadi menghidupi kehadiran Allah di dalam dirinya. Yang masing-masing pribadi menghadirkan kasih di dalam setiap langkahnya. Ketika dipersekutukan, ketika ditempatkan Tuhan menjadi satu, mereka melakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sempurna. Sempurna berarti sesuai dengan rancangan Allah sejak semula. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah tantangan. Kenapa? Karena sekarang urusannya dengan pribadi kita. Urusannya dengan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16 menunjukkan perjuangan dari Paulus untuk pertama-tama menundukkan apa yang ada di dalam dirinya, supaya kerinduan Tuhan Yesus itu tetap bisa dinyatakan. Paulus sebagai orang Yahudi, Paulus sebagai orang yang diubahkan oleh Yesus. Pada waktu itu di dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 16, dia berada di Filipi. Dan suatu ketika mereka mau pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan hamba perempuan dengan roh petenung. Dan hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas beberapa hari dan berseru-seru bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu dilakukannya beberapa kali lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan kita dengan jelas mengatakan Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Kok Paulus merasa terganggu sih? Apakah yang dikatakan perempuan itu salah? Perempuan itu mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apakah berita itu salah, Bapak, Ibu, Saudara? Enggak, beritanya enggak salah. Beritanya benar. Tetapi Paulus dikatakan dia merasa itu sebuah gangguan. Kenapa Paulus merasa terganggu? Seorang hamba perempuan. Dari golongan mana dia? Dari golongan rendah. Dia bukan siapa-siapa dan apalagi dikatakan bahwa dia mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya itu tuan-tuannya mendapat penghasilan yang besar.
Paulus merasa terganggu dengan kehadiran hamba perempuan. Paulus merasa tidak nyaman. Tetapi kenapa Tuhan hadirkan hamba perempuan ini untuk mengikuti Paulus beberapa hari lamanya? Tentu ada maksud Tuhan. Disinilah ujian bagi Paulus sebagai hamba Kristus. Paulus sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang juga menjadi alamat dari doa Yesus untuk menjadi satu dan seterusnya. Ini tantangan buat Paulus. Mau diapain gangguan itu? Mau diapain dengan segala pikiran-pikiran tadi, merasa gangguan bahwa ini seorang hamba dan ini kemudian membuat Paulus tidak bisa bebas bergerak dan sebagainya. Ini tantangan. Dan kita melihat bahwa Paulus menundukkan dirinya. Dia kembali kepada apakah karya Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Allah itu nyata di dalam dirinya. Apakah kasih itu ada di dalam diri. Itu yang membuat Paulus kemudian dia mengatakan, dia berpaling dan berkata, dalam nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan. Paulus menyelamatkan perempuan ini dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kebersamaan, dalam keanekaragaman, terkadang orang merasa terganggu, kita merasa tidak nyaman. Tapi mau kita apakan ketidaknyamanan kita? Mau kita biarkan dan kita merasa kesal sendiri. Saya nggak nyaman, saya nggak suka, saya nggak enak, saya merasa terganggu. Lalu kemudian kita menjadi pribadi yang memiliki sikap yang antipati, atau kita mau memilih seperti Paulus, dia kembalikan di dalam kuasa Yesus. Dan apa yang dia lakukan, dia membebaskan perempuan ini dari ikatan roh jahat. Dia membawa perempuan ini untuk bisa merasakan hidup yang dibebaskan. Tetapi itu juga berefek, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Apa yang kita lakukan pasti punya efek. Yang Paulus lakukan punya efek ketika dia kemudian tuan-tuan perempuan ini tidak suka dan membawa Paulus ke hadapan pembesar, lalu kemudian menerima perlakuan yang tidak enak, didera berkali-kali dan dipenjarakan. Menghadapi ketidaknyamanan. Kalau Paulus bersikap tidak peduli, bisa? Bisa. Ya sudah, mau perempuan itu ngoceh seperti apa, ya sudah biarkan saja. Karena dia perempuan petenung, dia juga cuma seorang hamba, biarkan saja. Tetapi kalau dia digerakkan, kalau kehadiran Allah itu nyata, kasih Allah itu menguasai dirinya, dia gak akan biarkan begitu saja. Dia mau rangkul perempuan itu, dia mau berikan perempuan itu kasih seperti yang dia terima dari Tuhan. Dan itu punya resiko. Bukan saja menundukkan diri sendiri, tapi itu juga punya resiko. Sikap dari luar yang akan diterima. Dan Paulus dipenjarakan pada waktu itu bersama dengan lagi-lagi situasi tidak nyaman. Tetapi situasi itu tidak menghentikan Paulus untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam tuntutan yang harus dilakukan, tetap berdoa dan memuji. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, ketika seolah-olah ada jalan keluar, pertolongan Tuhan, ada gempa di mana pintu-pintu penjara itu terbuka, jalan keluar seolah-olah tersedia. Di situ pun jadi tantangan buat kita.
Nggak semua loh Bapak Ibu Saudara. Apa yang dipandang sebagai pertolongan, sebagai jalan keluar, itu yang terbaik. Kadang kita dengan begitu mudah merasa sukacita. Wah, ini pertolongan Tuhan, ini tangan Tuhan nyata nih, Tuhan bekerja nih. Buktinya nih ada jalan, buktinya ada begini dan begitu. Hati-hati. Tuhan sedang menantang apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Kalau yang dalam pikiran dan dalam hati kita hanya mau kita, hanya keinginan kita, maka kita melewatkan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kalau Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyi lalu terjadi gempa bumi yang hebat, merasakan bahwa ini pertolongan Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan jalan. Buktinya ini ada jalan keluar dari penjara itu. Dan mereka keluar. Mereka sedang menuruti diri mereka sendiri. Mereka tidak sempurna menjadi satu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena justru ketika jalan itu terbuka, ketika pintu itu terbuka, tantangannya ada akan satu orang yang mati tanpa mengenal Tuhan. Pilihannya mana? Pilihannya tetap diam atau terabas terus yang kelihatannya kayak ada jalan itu. Paulus dan Silas memilih tetap diam di dalam penjara. Apa yang orang katakan terhadap Paulus dan Silas yang seperti ini? Maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, maaf nih. Mungkin orang bilang bodoh. Bodoh, jalannya sudah terbuka kok, nggak dipakai aja. Kenapa mesti diam di situ? Karena Paulus dan Silas tahu kepala penjara itu akan bunuh diri. Ada hukumannya. Kalau sampai ada satu orang lepas, maka kepala penjara itu harus menggantikan hukuman orang itu. Jadi kalau hukuman orang itu mati, kepala penjara harus mati. Kalau hukuman orang itu penjara sekian tahun, ya kepala penjara itu harus menggantikan dia di penjara sekian tahun. Karena Paulus dan Silas tahu bahwa lebih berharga hidup yang harus diselamatkan. Walaupun dia berbeda dengan Paulus dan Silas. Walaupun dia orang Roma. Walaupun dia belum kenal Tuhan. Walaupun dia yang menyiksa Paulus dan Silas. Walaupun dia yang memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Tapi Paulus dan Silas karena tahu apa yang akan terjadi kepada orang itu, mereka memilih tetap diam dan mengatakan kami di sini. Untuk apa? Untuk bisa merangkul orang itu. Untuk bisa membawa hidup orang itu yang walaupun berbeda dengan mereka, orang tersebut bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebersamaan dalam keanekaragaman yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita memang penuh dengan tantangan. Mari lihat ke dalam keluarga kita lebih dulu. Keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pasti kita punya tantangan di dalam kebersamaan yang Tuhan taruhkan. Di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dengan anak, di dalam hubungan mertua dengan menantu, di dalam hubungan saudara ipar, satu dengan yang lain, kakak beradik. Apakah kita hanya sekedar mau dengan label keluarga yang sama? Keluarga besar, begitu. Besar sih besar, tapi tidak ada ikatan satu dengan yang lain. Ini tantangan, maukah kita hadir di tengah keluarga kita? Memang mesti kita nundukin diri sendiri. Kadang susah, kadang kesel, kadang marah, kadang merasa itu gangguan. Berani gak kita? Kalau kita mengatakan kita adalah bagian dari orang percaya yang hidup di dalam kasih dan kehadiran Allah di dalam diri kita. Berani gak kita ambil tantangan itu? Walaupun gak enak,
kita merangkul keluarga kita. Walaupun penuh dengan resiko, buat apa susah-susah kayak Paulus dan Silas, lari aja, jalannya udah terbuka. Berani gak kita ambil resiko untuk tetap diam, supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa di sekitar kita, jiwa-jiwa di keluarga kita. Dan apalagi kalau Tuhan menghadirkan kita di tengah pekerjaan kita, di tengah lingkungan masyarakat kita yang tantangannya jauh lebih berbeda. Beranikah kita hadir di sana? Bukan hanya seperti kita berdiri sendiri di tengah situasi yang ramai, tapi beranikah kita membuka tangan kita, merangkul, bergandengan tangan, supaya kasih Tuhan itu tersebar kepada mereka semua. Ini tantangan buat kita, panggilan buat kita, agar kehadiran kita, hidup kita seperti doa Tuhan Yesus menjadi sempurna seturut dengan rancangan Tuhan. Amin.